Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam budaya dan salam kebajikan buat kita semua. Pertama-tama, tak lupa saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan rahmatnya kita bisa diberi keberkahan, diberi kenikmatan, dan juga diberi kesehatan sampai hari ini. Dan yang terhormat Bapak Haji Sunarto, SEMSI, selaku dosen Ekonomi Internasional. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk bisa membuat video presentasi hari ini untuk menyelesaikan mata kuliah dari Ekonomi Internasional. Dan juga teman-teman sekalian yang saya hormati. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Handoyo, MPM 1911 1001 3443 189. Di sini saya akan membahas tentang dampak positif dan negatif dari perdagangan internasional. Sebelum saya masuk pembahasan, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu perdagangan internasional. Mungkin dari kawan-kawan banyak yang sudah mengenali apa itu perdagangan internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali dan juga mengingatkan kembali apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah jenis perdagangan yang dilakukan antar suatu warga negara dengan warga negara lainnya berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama. Saya akan masuk pembahasan. Saya akan mulai dari dampak positif. Dampak positifnya terbagi dari 3. Yang pertama, timbulnya spesialisasi atau pengkhususan produksi. Kedua, mendorong terjadinya inovasi produksi. Ketiga, timbulnya kerjasama internasional. Oke. Yang pertama, timbulnya spesialisasi atau pengkhususan produksi. Dalam hal ini, setiap negara dapat memproduksi barang-barang yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dimiliki negara tersebut. Semisal Indonesia memproduksi minyak bumi, gas, timah, tembaga, dan kayu lapis, sedangkan Australia memproduksi daging, susu, dan wool, dan sebagainya. Dengan kondisi tersebut, maka akan terjadi pembagian kerja internasional dalam memproduksi barang dan jasa, sehingga setiap negara tidak perlu memikirkan bagaimana cara memproduksi semua barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang kedua, mendorong terjadinya inovasi produksi. Dengan meningkatnya perdagangan internasional, maka para pengusaha di dalam negeri akan terus berusaha mengembangkan produksinya agar tidak tergilas oleh pengusaha luar negeri yang menjual produknya di Indonesia. Dan yang ketiga, timbulnya kerjasama internasional melalui perdagangan internasional yang saling menguntungkan akan menimbulkan keinginan untuk melakukan kerjasama di bidang-bidang lain seperti bidang politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan sebagainya. Hal ini akan mendukung tercapainya persahabatan antar negara dan perdamaian dunia. Next, saya akan menjelaskan tentang dampak negatifnya. Yang pertama, terbagi dari 3. Yang pertama, timbulnya ketergantungan terhadap negara lain. Yang kedua, kemungkinan munculnya penjajahan ekonomi oleh negara lain. Yang ketiga, timbulnya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang pertama, timbulnya ketergantungan terhadap negara lain. Apalagi jika barang dan jasa yang dibutuhkan bangsa kita itu memang tidak bisa diproduksi di dalam negeri, maka ketergantungan terhadap luar negeri akan semakin tinggi. Terus yang kedua, kemungkinan munculnya penjajahan ekonomi oleh negara lain. Apabila produk dalam negeri kita tidak mampu mengimbangi produk barang-barang impor atau dari luar negeri, maka produk kita akan tersisih dan pasaran dan dalam negeri
akan dikuasai oleh produk barang-barang impor, yaitu dari luar negeri tadi. Dan yang ketiga, timbulnya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk menghadapi persaingan produk dalam negeri, pengusaha kita cenderung melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara habis-habisan. Eksploitasi sumber daya ini pada akhirnya akan merugikan bangsa kita sendiri, karena pengelolaan sumber daya menjadi kurang efisien atau kurang baik. Sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar, dan juga bila saya ada kesalahan dalam berkata, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.